memang itu perlu memang mencari perhatian sama guru ketika dia merasa senang dengan kita. Karena dulu kita pun gitu juga. Jadi rupanya salah satu juga mencari keberkahan ilmu itu juga salah satunya membuat itu. polanya itu ya. Senang ya. Iya, senang. Jadi ketika dia senang dengan kita muridnya, jadi disitulah gampangnya ilmu juga. Ya, kadang-kadang ada juga sumber ilmu itu Al-Quran. Jadi ketika kita mau mendapatkan ilmu itu, ya kita baca dulu sumbernya. Karena kan ketika kita membaca sumbernya itu, mau paham tidak dapat pahala berkah dari Al-Quran itu. Jadi makanya ulama-ulama dulu juga sebelum dia mempelajari ilmu umum, kan mereka juga isi kepalanya dan hatinya itu dengan Al-Quran. Kembali lagi mengkonfirmasi, siapa kira-kira sosok yang sesungguhnya bertanggung jawab atas moral dan karakter siswa? Ya pemerintah lah. Itu aja ya jawabannya ya. Sesimpel itu ya. Dengan kurikulum yang membengongkan itu ya, membingungkan. Maksudnya gini, arahnya mau mana? Pemerintah gitu ya? juga, karena kan kita ini kan semua kan tergantung kepada pemerintah. Kalau tadi memang bagus, pemerintahnya juga memberikan yang memang luar biasa, kan hasilnya luar biasa. Nah ini kabarnya dalam pemerintahan yang baru ini akan dikembalikan lagi wacana-wacana dulu yang sempat saya nggak tahu persis, kami lah khusus yang sekarang sempat karena tidak ada ranking, nah akan diberlakukan lagi. Ya. Jadi mungkin kalau dia mau balik merah tetap mau balik ke kurikulum yang lama nggak mungkin, karena kalau prinsipnya kalau kembali ke kurikulum lama itu namanya mundur. Jadi mungkin ini kan kurikulum merdeka sekarang nih, mungkin nanti kurikulum merdeka sekali. Wah, kurikulum merdeka revisi. Gitu dia. Kurikulum merdeka merah putih ini. Gini itu dia. Baik. Oke, kita sapa dulu sahabat podcaster di luar sana yang menyaksikan acara ini. Ada beberapa pertanyaan dan komentar mungkin dari coretan indah ya. Sejak kapan coretan menjadi indah nih ya? Apakah Ustadz pernah merasa gagal saat menjadi guru? Wih. Ini pribadi kan nih ya. Assalamualaikum Ustadz dan host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru baru, saya seringkali kesulitan menjaga emosi di depan murid. Sering terpikirkan untuk berhenti saja. Loh, kok naik lagi ke atas ini, yang mana yang benar nih? Apakah Ustadz pernah merasakan gagal saat menjadi guru? Itu pertanyaannya Ustadz. Kapan ya? Mungkin kalau saya rasa gagal menjadi guru itu ya nggak bisa merubah anak itu. Itu ya. Iya. Secara pribadi berasa juga itu saja. Iya. Jadi kalau jadi kesenangan guru, kebahagiaan seorang guru ya. Seorang guru itu kan salah satunya nanti 10 tahun akan betul. jumpa sama muridnya. Saya sudah ngalamin itu. Bro, sudah 10 tahun ya. Enggak 10 tahun paling enggak. Sudah kerja, Pak. Di mana? Di sini. Itu kan senang. Alhamdulillah. Tapi kalau ketika nanti kita dengar si anu, Pak, bandar narkoba gitu ya. Astagfirullah, kan rasanya itu aja. Terenyuh. Walaupun bukan awak aja guru dia kan, tapi kan saat itu kayaknya itulah mungkin yang menyakitkan kalau kita dengar yang menyakitkan. Gagal ya kita ya seolah-olah. Apalagi sekarang fenomena yang terjadi itu ya jangan sampai nggak kerja. Kalau saya di levelnya yang kampus ya harus kerja gitu, harus berhasil gitu. Kayak program pemerintah yang sebelumnya kayaknya ya. Ternyata kerja disuruh itu supaya uang hasil kerja kita itu dikorupsi sama mereka. Itu yang sedihnya. Makanya kita suruh kerja biar hasilnya itu bisa dinikmati sama sebagian besar mereka itulah ya. Yang nggak peduli dengan nasib bangsa lewat pendidikan. Kan udah dibilang Kaisar aja begitu, Kaisar Jepang begitu dibom Jepang, tanya berapa jumlah guru. Artinya memang harus disejahterakan lah, disejahterakan para guru ini. Jangan sampai aja double job, triple job. Ada juga guru ngojol. Iya. Baik, Ustaz. Mungkin kita mau lihat jeda iklan dulu yang mensponsori kegiatan di Naira Studio Podcasting. Silakan. Yang kayak begini ya. Langsung bilang iklan gitu ya. Oma kesal barangmu tak kunjung datang.
atau barangmu tertukar dalam pengiriman, tenang, ada Mitra Logistik. Bagi kamu warga Medan dan sekitarnya yang mau kirim barang ke wilayah Batam, kami menyediakan pengiriman via kontainer. Dengan armada ini, barang kamu lebih aman, lebih hemat, dan tidak bercampur dengan barang lain, sehingga tidak ada risiko barang tertukar. Sudah banyak yang membuktikan pelayanan terbaik kami. Sekarang giliranmu. Kirim barang aman bersama. Nah, itu boleh nggak sih diganti jangan ke Batam aja? Karena kemarin ada nanya, itu Mitra Logistik cuma nanya ke Batam saja. Kan nggak enak ngejawabnya. Tidak ke Batam, bisa ke ujung dunia gitu loh. Jadi bukan hanya ke Batam, itu iklan ya. Ini direvisi harusnya nih ya, diluruskan juga. Dia hanya melayani pengirim barang ke Batam, tapi juga sampai ke Papua, ke Bali loh juga. Nah, pokoknya pengiriman barang aman, cepat sampai dan garansi nggak akan rusak. Iya, kalau garansinya uang kembali gitu ya. Garansi uang kembali, nggak akan rusak ya. Nah, informasi lebih lanjut tentang Mitra Logistik nanti bisa dibuka di www.mitralogistik.co.id. Iya, baik. Kami kembali lagi ke pertanyaan yang masih banyak di meja kita ini yang perlu kami tanyakan. Pernah nggak Ustadz dalam satu kondisi 13 tahun tadi Ustadz ya, kurang lebih mengajar, ada nggak sih satu studi kasus yang dijumpai di anak-anak itu menjadi pelajaran berharga bagi pihak guru atau sekolah dalam hal positif ataupun hal negatif, katakan seperti itu? Yang bisa jadikan pelajaran untuk guru ya. Mungkin pernah kesungguhan murid ini gitu. Walaupun dia hidupnya pas-pasan orang tuanya gitu kan. Tapi dia ada semangat untuk belajar gitu kan. Sampai dia kayaknya sekarang udah berhasil dia itu. Jadi tetap terkenang ya tetap ya. Jadi itu mungkin jadikan, kalau saya ya itu saya jadikan pelajaran juga lah bagaimana dia bersungguh-sungguhnya untuk mencari ilmu itu. Artinya keterbatasan ekonomi itu tak menjadi alasan ya untuk mencapai apa yang jadi tujuan dia. Jadi kalau saya mungkin itu bisa jadikan pelajaran nanti nyampaikan ke anak saya sendiri gitu kan. Ada contohnya soalnya ya? Walaupun saya juga mengalami juga gitu ya. ayah pun lo gitu. Tapi ada murid ayah juga yang begini. Ada jadi penguatan. Komunikasi itu ya tetap harus ya. Jadi kita di rumah sama anak juga bisa kita jadikan, bukan membandingkan. Memang kan nggak boleh membanding-bandingkan, itu juga nggak boleh. Kau jangan gini, nggak boleh. Cuma kalau menjadikan motivasi, murid ayah ada yang begini-gini. Cerita sukses ini ceritanya. Iya. Kita nggak membandingkan. Ya buat guru-guruku ya, cerita guru tuh gimana sih sebenarnya sekarang? Mohon maaf ya kalau menonton Nera Studi Podcasting ya. Kalau dulu kejadian gini malah. Itu sih yang Junan dulu sombong itu kan gitu loh. Sekarang makin sombong gitu ya. Saya digitukan dulu Ustaz. Karena gimana enggak? Saya kan dulu sekolah negeri. Terus Gurunya nggak masuk. Asik kasih buku paket aja. Sekarang saya laporkan dengan kepala sekolah. Itu sih nggak bisa diajak ke tengah itu ya. Iya. Saya tahu saya pagi-pagi ada kegiatan begini-begini gitu. Dia nggak jalan kewajibannya sebagai seorang pengajar, tapi saya nggak mau itu terjadi. Makanya ada guru sertifikasi sekarang yang memenuhi part-partnya itu supaya. Tapi sekarang guru negeri udah nggak kayak dulu ya Ustadz ya. Dulu kan guru negeri. Kayak mana? Emang dulu kayak mana? Dulu banyak nggak masuk, lambat atau apa, banyak ada alasannya dibandingkan sama swasta. Sekarang udah nggak ya? Kalau sekarang apalagi saya di SMP 1 jam 7 udah nyampe. Jam 7 absen. Iya. Ada perubahan juga ternyata dari pola, ya. 7.15 itu sudah masuk semua. Jadi gerbang dikunci ya. Murid yang terlambat nggak bisa masuk lagi. Guru yang terlambat juga nggak bisa masuk. Guru pun harus datang 7.15. Berarti ada perubahan. 7.30 lah. Luar biasa. Baik Ustaz, ini kita mau tampilkan video yang agak sedikit bertolak belakang dengan apa yang tadi kita lihat di SMP, dan ini kalau saya tidak salah videonya di UIN SU ya. Coba kita lihat dulu. Terima kasih Bapak, doakan kami sukses, kami sayang Bapak. Oke,
Ya. Ya, jadi apakah ini kategori lebay atau memang adabnya harus seperti itu, Ustaz? Ya, itu konten. Iya, itu konten satu, yang kedua memang lebay juga. Konten itu konten. Iya, terlepas apakah itu konten atau enggak kan kita pengen tahu apakah memang Tapi harus seperti itu gitu loh. Ekspresi itu kan ekspresi. Apresiasi juga ya Ustaz ya. Oh iya, mengekspresikan rasa terima kasih itu kan ya berbeda-beda, Iya, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Iya. Nah, kalau tadi memang niatnya itu memang membuat guru senang, guru bangga, itu kan memang kita khidmat, salah satu khidmat. Dan kita ya berterima kasih juga lah ya. Mencari, kadang gini, memang itu perlu memang mencari perhatian sama guru ketika dia merasa senang dengan kita. Karena dulu kita pun gitu juga. Jadi rupanya salah satu juga mencari keberkahan ilmu itu juga salah satunya Membuat Polanya itu ya. senang ya. Iya, senang. Jadi Membahagiakan. ketika dia senang Bagus dengan kita muridnya, jadi disitulah gampangnya ilmu juga. Ya, dapat. kadang-kadang ada juga yang senang dosen sama muridnya jadi mantu jadi Oh, tren. itulah. Ada yang kemarin kan? Dosen sama Iya, sama muridnya tadi jadi mantu, bukan menjadi Bukan jadi istri istri ya. kan istri, jadi mantu. ada juga loh. Iya, kayak Edo kan kemarin kan jadi mantu jadinya. Itu kan dosennya kan yang meninggal. Ya. Iya kan. Nah, itu dia keberkahannya mungkin Ada di situ. juga yang jadikan muridnya jadi istrinya ada. Nah, itu gini dia. Dunia kampus itu. Ustaz. Jadi maka kalau dulu orang-orang dulu ya, orang dulu. Cinta dulu. Memang Cinta malu. cari keberkahan guru itu sampai dia datang, wah guruku ini ada anak aku. Oh, Karena dianggap dulu tuh guru tuh memang sangat-sangat jadi dia sumber keberkahan ilmu ya. sumber Iya, ilmu, jadi dia sumber gini. bertanya. Bisa mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Masya Allah. Targetnya itu lagi lebih jauh lagi ya. Iya, jadi dia mau nanti cucunya itu jadi cucu yang jadi ulama gitu. Jadi maka dinikahkannya lah sama ulama anaknya gitu kan. Jadi nanti biar cucunya itu nanti jadi ulama kayak yang guru dia itulah. Atau gara-gara sebagian oknum aja sehingga sinar guru yang memang sebenarnya seperti yang tadi Ustaz sampaikan tadi itu akhirnya hilang berangsur-angsur Iya. karena oknum Hilang gurunya. berkah memang udah tanda-tanda akhir zaman. Tapi guru yang didatangi itu juga enggak serta merta dia juga mau nerima gitu. Karena kan. ada lagunya itu Ustaz. Duhai ailmu ya. Jelas lah Suasana Iya. di kota santri Mau nggak asik ngomong, senangkan Malam aja hati. sekali. Ditelat tadi masalahnya. Ada Mama Maghrib. Baik Ustaz. Kalau pertanyaan tadi Ustaz sempat menyampaikan bahwa pendidikan agama itu dan pemahaman agama di keluarga itu salah satu pembentuk atmosfer di mana anak-anak siap untuk mengambil keberkahan dalam proses belajar dan mengajar tadi kan begitu. Nah, kira-kira menurut pandangan Ustaz saat ini apalagi porsi belajar pendidikan agama tadi agak dikurangi ya. Kalau saya dengar-dengar malah di kampus ada sebagian yang malah dihapuskan gitulah. Nah, kira-kira perlu nggak sih melakukan reformasi pemahaman agama di tengah-tengah masyarakat? Terlebih di dalam konsep kurikulum pendidikan agar kemudian hal-hal yang tadi yang negatif-negatif yang kita lihat itu bisa ini udah ajan maghrib lagi bisa kita perbaiki gitu Ustaz. Ya. Kira-kira. Kalau saya simpel aja, sumber ilmu itu Al-Quran. Jadi ketika kita mau mendapatkan ilmu itu, ya kita baca dulu sumbernya. Karena kan ketika kita membaca sumbernya itu, mau paham tidak dapat pahala berkah dari Al-Quran itu. Jadi makanya ulama-ulama dulu juga sebelum dia mempelajari ilmu umum, kan mereka juga isi kepalanya dan hatinya itu dengan Al-Quran. Nah, jadi makanya kalau saya berprinsip, kalau ingin mendapatkan kan dalam sebuah hadis, kalau ingin mau memperoleh dunia dengan ilmu, memperoleh akhirat dengan ilmu, memperoleh dunia akhirat juga harus dengan ilmu. Nah, jadi untuk mencari ilmu itu datangi dulu sumbernya, Al-Quran. Al-Quran ya. Baca aja Al-Qurannya itu. Karena Allah juga mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu kan sebagai syifa, obat, dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Syifa ini kan luas pengertiannya pemahamannya ya. ya. Mengobati hati, mengobati tingkah laku, mengobati stres, nah, bukan mengobati juga yang sakit-sakit fisik. Jadi itu, jadi ya Al-Quran itulah. Kalau di SMP 1 Ustaz, apa pendekatan agama yang bisa membuat vibes-nya itu jadi positif di sekolah?
Kalau kami itu tadi setiap Jumat pertama itu ada bina mental. Oke. Bukan semua. Kegiatannya apa tuh, Ustaz? Baca yasin, sholawatan, apalagi kegiatan-kegiatan keagamaan yang mereka Marhaban, gemari. Oh, merhaban. Sekali. Iya. Marhaban juga. Ya seni-seni Seni-seni Al-Quran boleh Al-Quran itu. juga, tapi anak-anak ini nggak ada yang pandai marhaban kan gitu. Kalau ada yang pandai marhaban ya silakan tampilkan dia marhaban gitu. Penampilan lah gitu. Iya. Baca yasin. Nah, itulah yang penting baca yasin tadi. Ada juga Setiap Jumat Jumat pertama setiap bulan. awal bulan ya. Itu kan tambahan dari pelajaran. Iya. Di samping juga kalau saya setiap belajar itu nanti ada jeda itu kan 3 les itu kan sekali masuk tuh 3 les. Kan pasti ada 2 les aja udah membosankan sama anak-anak itu kan. Saya suruh nanti itu ke masjid duha dulu. Duha ya. Dikasih ini ya, spare. Wakia gitu ya. Iya. Hah? Wakia juga. Duha aja. Dua aja dulu. Duha Nambahin kamu menjadi staf pengajar satu. Kan cuma nyarankan aja ya, nggak suka udah ya. Saya cabut dari sini ya. Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir mungkin dari kita. Dalam konteks pendidikan nasional, apakah ada kesenjangan antara apa yang diajarkan dalam pendidikan agama dengan realita di lapangan mengenai adab siswa kepada guru? Dan bagaimana cara kita menjembatani hal ini? Kalau di kurikulum sebenarnya udah lengkap semua di situ. Cuma kan dia ini kan kalau di buku yang di kurikulum dari pemerintah itu kan dia terlalu satu bab itu terlalu semuanya harus diajarkan di situ. Jadi nggak fokus dia. Kalau di madrasah itu kan namanya tentang adab. Ya. Ada satu bab khusus tentang adab gitu kan. Kalau di buku pemerintah yang dinas, yang dinas itu kan dia semuanya di situ gitu, belajar Al-Qur'an. Tapi di situ nanti belajar tajwidnya, nanti di situ belajar tentang akhlaknya. Paket komplit ya. Iya. Kalau dia madrasah kan tadi kan ya Khusus tajwidnya lain, babnya tentang adabnya lain, babnya gitu kan. Bisa jadi gurunya juga lain ya kali ya. Ya lain gurunya, ya? nanti kadang kalau di madrasah kan SKI lain gurunya, bahasa Arab lain gurunya. Kalau di sekolah Kalau di sekolah umum ini semuanya. di situlah SKI, di situlah bahasa Arab, di situlah guru tajwid. All in one ya, all in one ya. Guru agama Islam gitu. Baik, Ustaz. All in one. Ada lagi Cikgu mungkin yang mau ditambahkan? Enggak ada. Nggak ada ya? Oke, mungkin kami minta closing statement aja dari Ustadz ini terkait dengan kesimpulan dari diskusi kita pada sore hari ini. Harapannya juga untuk orang tua, mungkin juga pihak guru-guru, teman-teman guru dan juga pihak sekolah untuk menyikapi agar tidak terjadi hal yang sejenis lah terhadap problem yang ada. Silakan Ustadz, kameranya di sini. Ya, kalau saya sedikit berpesan kepada yang pertama kepada kawan-kawan yang guru lah. Pasang niat lillahi ta'ala. Yakinlah ketika kita memasang niat lillahi ta'ala, semua kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas Allah dengan kebaikan. Lalu yang kedua, sebagai anak-anak kami yang sebagai siswa itu, benarkan juga niat. Bahwasannya kita sebagai siswa diibaratkan seperti gayung atau ember yang mau mengambil air di sumbernya, di sumur. Kita lah yang mendatangi guru, bukan guru yang mendatangi kita. Itu gambaran adab tadi ya. Adab. Jadi itu dia. Jadi kita sebagai siswa kita yang mendatangi guru, kita yang penting sama guru. Jadi makanya kita jaga adab kita kepada guru, insya Allah ilmunya itu kita dapat. Baik. Lalu yang terakhir bagi orang tua ini karena memang rumah itu adalah madrasah awal, sekolah yang pertama yang dialami oleh anak itu. Jadi berikan contoh yang baik. Jangan sikit-sikit nanti ada guru menyalahkan anaknya Responsif lah langsung, ya. langsung marah gitu kan gitu. Tapi beri penjelasan dulu sama anak dulu. Beri penjelasan dulu sama anak. Yang kau buat itu salah. Jangan kau pancing kemarahan guru. Nah, gitu dulu. Dikasih dulu pelajaran sama anak, kasih pengertian dulu sama anak. Kasih contoh dulu sama anak. Baru nanti kita serahkan sama guru serahkan sama guru untuk mendidiknya, dan begitu sampai di rumah kita juga kasih pendidikan juga sama anak kita.
Gitu aja. Artinya nggak hanya tanggung jawab guru aja ya, Ya. tapi orang tua dalam hal Ya, ini di juga. rumah juga disambut anak itu. Ya, Jangan peranan hanya ya. ada disekolahkan ada. Kayak nitip anak gitu Ustaz, Iya. ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak nih atas diskusi kita pada sore hari ini dan terima kasih banyak juga kepada sahabat podcaster luar sana yang ikut tadi berinteraksi dengan kita, bertanya ya, dan salah jawaban dari Ustaz tadi sudah memberikan solusi terbaik untuk pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan banyak hikmah lah, banyak edukasi yang bisa diambil. Semoga juga semua peran dan tanggung jawab ini diambil ya Ustaz ya, masing-masing pada porsinya ya, baik dari guru, orang tua maupun anak juga sebagai si penggiat ilmu yang mau belajar ya, yang harus paham tentang bagaimana ada kita agar mendapat keberkahan dalam bentuk ilmu tadi. Ya, Jangan lupa untuk mensubscribe, like, comment, and share. Kita punya media sosial YouTube, ya, Spotify, Instagram, dan yang sekarang kita lagi live di Facebook. Facebook, ya. Dan jangan lupa juga ada di TikTok. Ini kapan kita lagi mau live ya, di TikTok juga, masih ya. ditanyakan. Ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Ustaz, ya. Insyaallah Ustaz sama-sama. sehat-sehat selalu. Ya, sama-sama. Di lain waktu kita bisa diskusi kembali. Insyaallah, Dan ini waktu maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Fatumah dan itu ada 3 Johar, pokoknya itulah ya. Iya. Mau pantun silakan. Lanjut aja lah. Ya. Aku yang Yuda. Dan saya Zaid mohon undur diri. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.